Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Nur Inayah SPD MSI dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Rani Istiqomah dan Rista Cahya Putri. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bisnis. Nah, sebelum kelompok kami lebih lanjut membahas tentang bisnis, kami akan memaparkan daftar isi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, pengertian bisnis. Kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat bisnis. Ketiga, jenis-jenis bisnis. Keempat, cara memulai bisnis. Kelima, cara sukses berbisnis. Dan yang keenam adalah ide bisnis dengan modal kecil apa yang cocok untuk generasi milenial kita saat ini. Mungkin masih banyak di antara kita, para generasi milenial, orang yang sudah dewasa, maupun orang tua yang sudah lansia, yang mengira bisnis itu hanya sebatas berjualan saja. Namun itu tidak. Jadi bisnis itu banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut memperdalam tentang bisnis, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari bisnis. Jadi, bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kita lanjut ke tujuan bisnis. Jadi, tujuan utama dari semua bisnis itu adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ada beberapa jenis tujuan bisnis, yaitu yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Lalu yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat, untuk menunjukkan prestis dan prestasi. Lalu yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Setelah kita membahas tentang tujuan bisnis, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari berbisnis. Fungsi dari berbisnis ini adalah untuk menciptakan nilai kegunaan suatu produk yang semula kurang bernilai setelah diubah atau diolah menjadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Jadi, nilai kegunaan atau utility value yang diciptakan oleh kegiatan bisnis sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah terangkum dalam fungsi utama bisnis. Adapun fungsi utama bisnis adalah menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan 4 cara berikut. Yang pertama, fungsi produksi. Bisnis ini berfungsi untuk mengubah bentuk bisnis atau form utility. Yang kedua, fungsi distribusi. Bisnis ini berfungsi untuk memindahkan bentuk atau place utility. Yang ketiga, fungsi penjualan. Bisnis ini berfungsi untuk mengubah pemilikan atau possessive utility. Dan yang keempat adalah fungsi pemasaran. Bisnis ini berfungsi untuk menunda waktu kegunaan atau time utility. Nah, selanjutnya 4 cara berikut ini akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Manfaat bisnis. Jadi, ada beberapa manfaat dari bisnis, yaitu yang pertama, bisnis pertanian. Apa sih itu bisnis pertanian? Jadi, bisnis pertanian itu adalah usaha di bidang pertanian atau agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, bisnis produksi bahan mentah, yaitu bidang usaha yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, dan lain-lain, di mana produksi yang dihasilkan adalah bahan mentah untuk diolah kembali. Lalu yang ketiga, bisnis manufaktur, yaitu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Lalu yang keempat, bisnis konstruksi, yaitu usaha di bidang pembangunan, konstruksi, atau infrastruktur. Misalnya seperti jalan raya, gedung bertingkat, bandara udara, dan lain-lain.
Lalu yang kelima, bisnis transportasi, yaitu usaha di bidang transportasi yang membantu mobilitas masyarakat dalam menyalurkan barang. Lalu yang keenam, bisnis jasa, yaitu usaha yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, yaitu jasa, untuk menghasilkan suatu keuntungan. Lalu yang ketujuh, bisnis komunikasi, yaitu usaha di bidang komunikasi yang membantu masyarakat dalam hal komunikasi dan informasi, misalnya seperti televisi, radio, telepon, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan, bisnis perdagangan besar atau kecil, yaitu usaha di bidang niaga yang berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Lalu yang kesembilan, bisnis finansial, asuransi, dan real estate, yaitu usaha di bidang keuangan yang membantu masyarakat dalam hal kredit, pemodalan, asuransi, dan juga perencanaan dan kredit kepemilikan properti. Setelah kita membahas tujuan, fungsi, dan manfaat bisnis, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bisnis. Nah, jenis-jenis bisnis ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu bisnis berdasarkan jenis kegiatannya dan bisnis berdasarkan jenis kegunaannya. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu bisnis berdasarkan jenis kegiatannya yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, bisnis ekstraktif. Kegiatan bisnis yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan menggali bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi. Misalkan seperti batu bara, emas, besi, intan, aluminium, tembaga, semen, bisnis minyak, dan gas bumi. Yang kedua, bisnis agraris. Kegiatan bisnis yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga, bisnis industri. Kegiatan bisnis yang bergerak di bidang industri manufacturing, misalkan seperti industri pesawat terbang, rokok, garmen, tekstil, mebel, kertas, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bisnis jasa. Kegiatan bisnis yang bergerak di bidang jasa yang menghasilkan produk-produk tidak berwujud seperti jasa asuransi, pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, kecantikan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis bisnis yang berdasarkan dengan kegunaan. Ada 4 juga, yaitu yang pertama kegunaan bentuk atau form utility. Nah, ini tuh bisnis yang berusaha mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang berbeda, sehingga lebih bisa bermanfaat bagi manusia. Misalnya bisnis mebel, genteng, roti, garmen, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kegunaan tempat atau place utility. Nah, ini tuh bisnis yang memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih bermanfaat. Bergerak di bidang transportasi, baik itu angkutan manusia, angkutan barang, darat, laut, dan udara. Lalu yang ketiga, kegunaan waktu atau time utility. Nah, ini tuh bisnis yang menjalankan usaha penyimpanan dengan tujuan agar barang dari suatu waktu apabila kurang bermanfaat maka disimpan terlebih dahulu. Kemudian di saat lain akan dikeluarkan bila barang itu sudah lebih bermanfaat. Misalnya bulog dan pergudangan di pelabuhan-pelabuhan. Lalu yang keempat, kegunaan pemilikan atau possession utility. Nah, ini tuh bisnis yang menjalankan usahanya untuk menciptakan atau memenuhi kegunaan pemilikan terhadap suatu barang atau jasa. Contohnya itu seperti pertokoan dan perdagangan. Untuk kalangan pemula, pastinya masih bingung apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu untuk memulai usaha atau bisnisnya kan? Nah, berikut ini kami akan jelaskan bagaimana cara memulai bisnis. Yang pertama, menetapkan jenis usaha. Nah, poin ini tuh sangat penting karena berhubungan dengan minat kalian dan tren bisnis jangka yang panjang. Kebanyakan orang lebih memilih bisnis yang sedang booming. Kenapa? Pasti karena dianggap langsung menghasilkan uang yang banyak. Hal ini bisa saja dilakukan, namun harus tetap memperhatikan minat kalian sebagai pelaku usaha. Nah, bisnis yang dijalankan berdasarkan minat umumnya lebih bertahan lebih lama ketimbang bisnis yang dilakukan dengan ikut-ikutan aja. Yang kedua, menetapkan visi dan misi usaha.
Nah, di balik semua usaha yang berhasil pasti ada visi dan misi yang kuat di dalamnya. Begitu pula dengan usaha yang akan kalian rintis, harus ada visi dan misinya tentunya. Dengan adanya visi dan misi, maka sebuah bisnis akan dapat fokus pada tujuan yang dibangun usaha tersebut. Umumnya para pemula akan membangun usahanya tanpa visi dan misi yang jelas, yang pada akhirnya mereka tidak konsisten pada tujuan awal untuk membangun usaha tersebut sehingga usahanya itu menjadi bangkrut. Yang ketiga, melakukan survei. Nah, tujuan kita melakukan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat persaingan mangsa pasar dan potensi usaha yang akan dirintis. Nah, yang harus kalian survei ini adalah survei perilaku konsumen, survei tingkat persaingan, dan survei lokasi usaha. Yang keempat, mempersiapkan modal. Ini sih yang paling penting juga. Jadi, salah satu cara untuk usaha yang wajib dilakukan adalah mempersiapkan modal. Nah, baik itu modal material maupun modal pengetahuan tentang usaha. Nah, namun dalam hal ini lebih kepada modal uang untuk keperluan memulai bisnis tersebut. Yang kelima, menentukan lokasi usaha. Nah, yang kelima ini mengacu pada nomor ketiga, yaitu tentang survei. Menentukan lokasi usaha sebaiknya pada tempat yang strategis dan cukup ramai dilalui orang-orang. Nah, lain halnya bila bisnis yang dilakukan itu tersebut adalah bisnis online ya, yang tidak mengharuskan calon pembeli untuk datang ke lokasi. Yang keenam, mempersiapkan segala keperluan. Merintis usaha baru itu butuh persiapan yang serius, bukan? Nah, pastinya, karena tanpa persiapan sebuah usaha bisa berjalan tanpa arah dan gagal. Persiapan ini meliputi kesiapan produk, kesiapan alat, pemasaran, dan lain-lainnya. Selain itu, kesiapan dari diri sendiri pun harus diperhatikan karena kalian adalah orang yang menjadi aktor penting dalam menjalankan usaha tersebut. Ketujuh, mulai membuka usaha. Oke, kalian telah melakukan semua poin di atas dan telah siap untuk meluncurkan usaha kalian. Kini saatnya kalian mulai membuka usaha tersebut kepada halayak umum. Saat pertama kali membuka usaha, seringkali penjualan tidak sesuai dengan harapan kan? Hal ini bisa saja terjadi karena usaha kalian belum banyak diketahui atau konsumen belum mempercayai usaha kalian tersebut. Ini juga bisa saja terjadi. Tidak perlu langsung berkecil hati karena ada waktunya konsumen mulai datang dan percaya pada bisnis kalian. Yang terpenting adalah kalian tidak menunda untuk membuka usaha dan tidak langsung putus asa ketika bisnis sepi. 8. Tunjukkan keunikan. Nah, boleh saja jenis usahanya sama, namun usaha yang kalian jalankan harus terlihat unik dibandingkan dengan usaha sejenis. Sebagai contoh, misalnya bisnis berjualan bakso. Beberapa hal yang bisa membuat bisnis bakso menjadi unik dan berbeda sepertinya kayak gini. Satu, kayak membuat nama bisnisnya itu jadi unik seperti bakso granat. Yang kedua, menjaga kualitas rasa dan cara penyajiannya. Yang ketiga, menjaga kebersihan di sekitar tempat usaha kalian. Atau jika kalian berbisnis online shop nih, bisa melakukan beberapa tips yang membuat online shop kalian menjadi unik. Misalnya seperti menawarkan layanan gratis ongkir, mengirim barang secepat mungkin, menjaga kualitas komunikasi dengan konsumen, membuat potongan harga, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, promosi. Apapun jenis usaha yang dirintis pasti membutuhkan pemasaran yang baik agar bisa berhasil dan bertahan dalam persaingan. Cara promosi pun harus dipilih yang sesuai dengan jenis usaha kalian, dimana pada awalnya mungkin butuh trial and error. Nah, jadi begitulah cara untuk memulai bisnis. Jadi, teman-teman sekalian harus terus berusaha dan ulet dalam menjalankan usaha atau bisnis kalian ya. Jangan mudah atau gampang patah semangat, harus terus mencoba. Lalu, sekarang cara sukses berbisnis. Pasti setiap orang ingin bisnisnya itu sukses. Bagaimana sih cara sukses dalam berbisnis? Nah, itu yang pertama, fokus pada satu peluang bisnis. Lalu yang kedua, lakukan hal yang kamu sukai. Karena jika kita melakukan sesuatu hal yang tidak kita sukai, maka nanti kita akan menjadi malas-malasan dalam membuat bisnis itu. Lalu yang ketiga, kuasai segalanya tentang bisnis kamu. Kayak kalau misalkan kamu ingin membuat bisnis makanan, kamu harus tahu resepnya. Bagaimana caranya agar resep kamu itu berbeda dengan resep yang makanan di luar sana yang lainnya. Lalu yang keempat, tahu kapan harus berhenti berusaha. Lalu yang
belajar dari kegagalan. Biasanya kalau belajar dari kegagalan ini, kita tuh mempunyai pengalaman kayak jangan berbuat seperti itu, nanti bisa rugi atau bagaimana. Lalu yang keenam, tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu yang terbaik. Nah, ini kita tuh harus menunjukkan kelebihan bisnis kita tuh apa. Lalu yang ketujuh, selalu mau belajar dari orang lain. Ide bisnis dengan modal kecil yang cocok untuk generasi milenial. Yang pertama, dropshipper atau yang lebih dikenal dengan sebutan reseller. Ini memang menjadi peluang usaha sampingan untuk generasi milenial yang paling muda saat ini. Tentunya menjadi seorang dropshipper, maka kalian tidak perlu mengeluarkan modal terlalu banyak. Dengan kata lain, kalian hanya menjualkan produk orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, social media management. Ini dia ide bisnis modal kecil untuk milenial zaman sekarang. Kalian pasti sering menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya kan? Nah, jika kalian adalah sosok yang internet savvy atau mengerti internet, ini adalah ide bisnis kecil yang cocok untuk kalian. Dengan menjalani bisnis sosial media manajemen, kalian tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, kalian hanya memerlukan gadget seperti handphone dan laptop, serta kreativitas kalian dalam bersosial media. Selanjutnya, yang ketiga, jasa fotografi. Bagi kalian memiliki passion di bidang fotografi, kalian bisa membuka bisnis fotografi. Sekarang banyak yang membutuhkan jasa fotografi, baik itu suatu pekerjaan, bisnis, ataupun untuk mengambil foto pribadi seperti foto keluarga. Dengan bermodalkan kamera pribadi dan insting estetika fotografi, kalian bisa menjadi salah satu fotografi yang handal. Mulailah dengan membuat portofolio dengan beberapa objek yang memang menjadi fokus bisnis fotografi kalian nantinya. Selanjutnya adalah membuka thrift shop. Thrift shop adalah sebutan lain untuk toko barang bekas, di mana biasanya orang mencari barang yang mereka inginkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan aslinya. Jika kalian ingin membuka usaha ini, kalian nggak perlu nih mengeluarkan uang yang banyak. Kalian hanya perlu mencari barang yang kira-kira sudah jalan terpakai, kemudian menjualnya di internet atau memanfaatkan media sosial lainnya. Namun harus diingat, kalian harus menjamin bahwa kualitas barang bekas yang kalian jual ini masih bagus, dan pastikan juga kalian memberikan harga yang lebih murah dibandingkan harga aslinya di toko-toko umum. Karena itulah yang menjadikan daya tarik dari thrift shop tersendiri. Selanjutnya, yang kelima adalah membuka les atau kursus. Jika kalian suka berinteraksi dengan anak-anak sekolah, kalian bisa membuka kursus atau les di bidang apapun. Dalam bisnis modal kecil ini, yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang kalian miliki. Banyak juga kelas yang kalian bisa berikan untuk membuka usaha, kursus seperti akademik, seperti membaca, matematika, sains, dan lain-lain, musik, atau kelas lain yang menurut kalian akan ada orang atau siswa yang tertarik untuk mendaftar. Jangan lupa juga sesuaikan dengan kemampuan kalian juga ya. Selanjutnya, yang keenam yaitu jasa titip beli. Sering melihat banyak orang menawarkan just tip atau jasa titip beli di media sosial kan? Atau teman kalian ada yang sedang berlibur ke luar negeri dan membuka just tip untuk barang-barang yang tidak dijual di Indonesia. Bagi kalian yang hobi berbelanja dan jalan-jalan, kegiatan ini cukup mengasihkan loh. Di sisi lain, kalian bisa menjadikannya sebagai bisnis modal kecil namun bisa meraup keuntungan yang sangat banyak. Sistem pemasarannya pun cukup sederhana. Kalian bisa menawarkannya melalui sosial media. Selanjutnya, yang ketujuh, video editor atau production. Kalau untuk usaha yang satu ini pasti sangat cocok bagi kalian yang sangat menyukai dunia perfilman atau hobi mengedit video. Banyak kalangan yang mungkin membutuhkan jasa video editor atau video maker yang handal, seperti perusahaan kecil dan besar, YouTuber, sosial media influencer, ataupun kalangan lain yang kurang mahir dalam membuat atau mengedit video. Yang kedelapan, blogger dan vlogger. Bisnis yang satu ini sudah sering didengar oleh telinga para generasi milenial saat ini. Tugas utama dari para blogger dan vlogger adalah untuk membuat konten yang menarik, baik itu dalam bentuk video atau tulisan. Jenis dari konten yang ingin diangkat pun bervariasi sesuai dengan yang kalian inginkan. Mengapa pekerjaan ini bisa dijadikan bisnis? Karena jika blog atau vlog pribadi kalian sudah mulai mendapatkan penghasilan yang menjanjikan, ini bisa menjadi tempat bagi Anda atau kalian untuk mendapatkan keuntungan.
Yang kesembilan, graphic designer. Ini dia salah satu bisnis kecil yang cukup laris dan dibutuhkan banyak orang. Dengan skill desain, kalian bisa menawarkan jasa untuk mendesain beberapa hal seperti logo, flyer, advertisement campaign, dan beberapa kebutuhan desain lainnya. Bisnis model kecil ini biasanya sangat cocok untuk mereka yang sudah bekerja di perusahaan advertising atau perusahaan desain tapi ingin memulai bisnis sesuai dengan skill yang dimilikinya. Yang terakhir, ke-10 yaitu website developer. Membuka bisnis kecil ini bisa sangat menguntungkan bagi kalian yang ahli dalam dunia IT, terlebih dengan web developing seperti memasangkan fitur-fitur seperti shopping chart, service page, feedback forms, product page, dan masih banyak lagi. Hal yang kalian perlu siapkan pun tidak terlalu banyak. Kalian hanya perlu memiliki laptop atau komputer serta pengetahuan web building kalian. Dikarenakan prosesnya sangat rumit dan lama, penghasilan dari bisnis kecil ini pun bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah, tergantung dari kerumitan dan tipe klien yang kalian pegang. Jadi, kurang lebih begitu teman-teman, paparan penjelasan tentang ide bisnis dengan modal kecil yang cocok untuk generasi milenial kita saat ini. Ya, cukup sekian presentasi tentang bisnis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.